Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita awali ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang tema Sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Mari kita sambut dengan sukaria.
Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup. Sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita. Tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari. Sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari kita akui dosa kita. Tuhan kita itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Bagi setiap kita yang mau mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan menyatakan kepada kita berita anugerah-Nya, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka, dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca dan menikmati firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan saat kita akan menikmati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami saat ini mau membuka hati pikiran kami untuk Engkau. Biarlah Engkau berkenan rasuki kami, Engkau tanamkan dalam hati pikiran kami benih firman-Mu. Dan biarlah Engkau berkenan berkarya atas kami. Kami siap untuk Engkau bentuk menjadi seperti tanah liat di tangan penjunan. Jadikan kami ya Bapa, karya-Mu yang agung, yang dapat membawa kebaikan untuk sesama kami, dan juga kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ini untuk menjadi alat dalam pemberitaan firman-Mu. Dan kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu saat ini ke dalam tangan-Mu juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini, firman Tuhan yang akan kita baca dinyatakan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban, menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda
yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia di hadapan Allah ada padanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang taat dan setia menjadi pendengar dan juga pelaku firman-Nya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema yang akan kita pergumulkan pada saat ini yaitu sukaria menyambut Sang Penebus. Ada anekdot yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat kita. Apa bedanya pil KB dengan pilkada? Anekdot ini kemudian mengatakan bahwa kalau pil KB lupa minum, maka akan jadi. Maksudnya jadi anak. Tetapi kalau pilkada sesudah jadi, yang tadinya berkampanye itu, ia akan lupa. Jadi anekdot itu mau mengatakan pil KB kalau lupa jadi. Tapi kalau pilkada, kalau sudah jadi, lupa janji. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang menanti janji bukanlah suatu pekerjaan yang menyenangkan. Ketika kita menanti janji, sungguh amat membosankan. Apalagi janji yang diucapkan itu tidak dalam waktu yang singkat kita terima. Janji itu seakan-akan sudah lama, bertahun-tahun, dan belum terwujud. Pasti ini sangat membosankan dan sangat membuat kita tidak senang. Tetapi seandainya janji itu yang kita nantikan terwujud, janji yang kita nantikan itu terpenuhi, sungguh ada sukacita. Kita merasa senang, kita merasa terpuaskan, karena apa yang dijanjikan itu dapat menjadi kenyataan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bacaan kita dikisahkan ada orang yang menantikan
janji untuk keselamatan bagi Israel. Memang pada saat itu bangsa Israel, khususnya bangsa Yahudi, itu sedang ada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Sehingga ada kerinduan untuk mendapatkan pembebas. Orang yang sedang menantikan pembebas itu dikatakan di dalam bacaan kita adalah seorang yang bernama Simeon. Simeon ini orang yang sudah lanjut usia. Tetapi ia dinyatakan tinggal di bait Allah. Ia adalah orang yang benar, orang yang saleh. Bahkan dinyatakan ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ia tidak akan mati sebelum melihat sang pembebas bagi bangsanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Simeon yang menanti-nantikan akan janji Allah bahwa akan memberikan Mesias kepada bangsanya. Bagi Simeon ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga ia terus bertekun tinggal di bait Allah siang malam untuk menanti datangnya sang Mesias itu. Di dalam bacaan kita dikatakan Yesus sebagai seorang anak sulung. Di dalam peraturan Yahudi, ia harus melakukan ritual penebusan. Sama seperti orang-orang Yahudi yang lain. Ia pun mengikuti ritual itu dengan memberikan persembahan. Ketika Simeon yang sedang menantikan Mesias itu melihat Yesus, ia merasa dengan penuh keyakinan bahwa Yesus inilah Mesias yang dijanjikan. Ketika Yesus ada di hadapannya, dikatakan ia menatang Yesus. Dan ia berucap memuji anak itu. Ia berkata, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Apa yang dinyatakan oleh Simeon ini sesungguhnya adalah pernyataan bahwa ia sekarang sudah berjumpa dengan sang Mesias yang dijanjikan itu. Dan ia rela mati. Ia siap mati. Karena sudah melihat sang Mesias itu datang. Ada perasaan ikhlas. Ada perasaan rela pada diri Simeon yang sudah bertahun-tahun lamanya menanti sang Mesias. Dan ketika melihat Yesus, ia mengatakan rela pergi, mati karena sang Mesias sudah ia lihat. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sukacita pada diri Simeon yang sudah lanjut usia ini. Karena ia sudah berjumpa dengan Yesus, sang Mesias. Dikatakan juga di dalam bacaan kita, ada seorang wanita yang lain. Dikatakan ia adalah seorang nabi perempuan. Ia juga usianya sudah lanjut.
disebutkan usianya 84 tahun. Ia juga siang malam berada di bait Allah. Ia juga menantikan datangnya Sang Mesias. Ia rela mengorbankan segala-galanya untuk menantikan datangnya Sang Mesias itu. Sama seperti Simeon, ketika perempuan ini yang bernama Hana berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus di bait Allah itu, ia pun menjadi penuh dengan sukacita. Ia bersyukur kepada Allah sebab ia telah berjumpa dengan Sang Mesias yang akan membawa kelepasan bagi bangsanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya membayangkan orang yang sudah lanjut usia, yang sudah menanti cukup lama akan datangnya Sang Mesias. Dan orang yang lanjut usia ini sekarang berhadapan dengan Sang Mesias. Ia akan merasakan luar biasa sukacita. Sama seperti kalau saya membayangkan seorang kakek atau seorang nenek yang berjumpa dengan cucunya. Ada sukacita besar pada kakek atau nenek itu. Demikian pula yang sesungguhnya terjadi pada diri Simeon dan Hana yang sudah memakan waktu, yang sudah meluangkan waktu yang lama menanti Sang Mesias. Sekarang berjumpa, sungguh ia bersukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian pula dengan kita. Kita sudah mengadakan perayaan minggu Advent. 4 minggu kita berada dalam perayaan minggu Advent. Kemudian kita sampai pada perayaan Natal tanggal 25. Nah, sekarang ketika kita sudah melewati peristiwa kelahiran Yesus pada perayaan Natal itu, apakah sekarang kita juga sudah berjumpa dengan Yesus? Apakah kita sekarang sudah melihat Yesus di dalam kehidupan ini? Apakah Yesus yang lahir di Bethlehem sekarang sudah ada di dalam diri kita? Atau sampai sekarang kita masih menanti-nantikan Yesus? Apabila kita sekarang ini sudah melewati perayaan Natal, tapi kita belum bisa bersukacita. Ketika Natal sudah lewat, kita masih berduka. Sesungguhnya Yesus yang lahir itu belum kita jumpai. Yesus yang lahir itu belum hadir di dalam diri kita. Sehingga sukacita tidak bisa kita rasakan. Kita belum bisa seperti Simeon. Kita belum bisa seperti Hana yang boleh bersukacita. Bahkan mereka rela mati ketika Yesus sudah mereka saksikan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai ketika Natal sudah berlalu, kita masih mengatakan, oh, jebul ra ono apa-apa.
Natal ora ono apa-apa. Saya khawatir seandainya kita masih merasa seperti itu, jangan-jangan kita salah menyambut. Yang kita nanti dan yang kita sambut itu salah. Bukan Yesus yang lahir, bukan Yesus yang sudah datang. Yang kita sambut hiburannya. Oh, Natal tahun ini gereja tidak ada hiburan. Kita salah menyambut, yang kita sambut itu pestanya, makan minumnya. Oh, tahun ini tidak ada pesta. Atau yang kita sambut hadiahnya, bingkisannya. Oh, tahun ini tidak ada hadiah, tidak ada bingkisannya. Seandainya kita salah dalam menyambut Natal, dengan salah menyambut seperti yang saya sebutkan tadi, bisa jadi Natal sekalipun sudah terjadi, kita masih bersedih. Kita masih menanti mana hiburannya, mana pestanya, mana hadiahnya atau bingkisannya. Kita belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita diingatkan melalui kisah Simeon dan Hana bahwa janji Allah tidak pernah tidak ditepati. Janji Allah itu seperti fajar pagi hari yang selalu tepat, selalu datang pada pagi hari. Oleh sebab itu, saat ini mari kita mawas diri. Apakah ketika kita menyambut Natal, kita sudah menyambut dengan benar? Apakah yang kita sambut itu Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Pembebas kita? Atau yang kita sambut justru hal-hal yang duniawi? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat kita, Dia sudah datang. Ia melawat kita. Ia hadir untuk kita. Ia mau menebus dosa kita. Mari sambut Dia. Biarlah kita bersukacita bersama dengan Dia. Amin. Marilah kita memperbarui iman kita bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, ajarlah kami dan mampukanlah kami menjadi seperti Simeon dan Hana yang memiliki kerinduan besar menyambut Yesus, Sang Mesias, datang ke dunia. Dan biarlah kami mampu untuk menyambut Yesus dengan benar. Jangan biarkan kami tersesat. Jangan biarkan kami salah menyambut kedatangan-Mu dengan kami menyambut hiburannya, menyambut pestanya, menyambut hadiah atau bingkisannya. Dan kami tidak menyambut Engkau di dalam kehidupan ini. Bapa, biarlah saat ini Engkau tolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh menyambut Engkau. Sehingga sukacita, sukaria boleh kami rasakan. Karena Engkau hadir, Engkau ada di dalam kehidupan kami, menjadi Sang Mesias, Juru Selamat yang menebus dosa-dosa kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum dapat menyambut Engkau. Mereka yang masih ragu-ragu akan Yesus. Mereka yang masih mencari-cari alasan untuk tidak menerima Engkau di dalam hidupnya. Biarlah saat ini Engkau ketuk hatinya. Engkau masuk ke dalamnya. Dan biarlah Engkau boleh hadir dan lahir di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mau menerima Engkau, beriman, dan hidup bersama dengan Engkau. Bapa, kami berdoa untuk umat Kristen di berbagai tempat yang pada masa pandemi saat ini tidak dapat bersekutu secara fisik. Ketika mereka harus merayakan Natal melalui media sosial. Bapa, biarlah Engkau yang hadir di dalam hati setiap umat-Mu. Sehingga Natal yang telah terjadi boleh membawa sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah, entah karena banjir, tanah longsor, angin ribut, gunung meletus, ataupun musibah yang lain, dan mereka harus meninggalkan tempat tinggalnya, berada di tempat pengungsian. Bapa, biarlah Engkau berkenan hadir di dalam kehidupannya. Yesus yang lahir di Bethlehem juga boleh lahir di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka harus berada dalam keadaan yang memprihatinkan, Engkau tetap mampu memberi kedamaian dan sukacita. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit,
Mereka yang sedang menjalani pengobatan ataupun terapi-terapi, kiranya Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan. Sehingga apa yang mereka lakukan boleh mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk suasana pada menjelang liburan akhir tahun. Di tengah-tengah mobilitas yang meningkat, kiranya Engkau berkenan memberikan suasana yang aman dan tentram. Mampukan para pejabat, para aparat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga kehidupan bangsa ini juga dapat menjadi baik. Kami menyerahkan ya Bapa doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seraya kita memberikan persembahan kita, menyanyikan Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2. Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang aku pernah dilakukannya terhadap umat-Nya. Telah dari diberikan, Dia bebaskan umat-Nya. Habis mendung, Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Engkau telah pelihara kami, Engkau limpahi kami dengan kemurahan, kebaikan, dan berkat. Di masa pandemi ini pun kami merasakan Engkau selalu menaungi kami dengan kasih sayang-Mu. Saat ini kami bawa persembahan kami ini ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan agar berkenan kepadamu. Pimpin kami para majelis dalam mengelola persembahan ini agar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Tiada terduga dalamnya.
Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.